بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita akan masuk pada pembahasan kewajiban taat kepada para waliul amr. Disebutkan oleh beliau bahwa salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menaati para waliul amr muslimin. Qala wa ta'atu li a'immatil muslimin min bulati umurihim wa ulamaihim. Dan menaati para pemimpin kaum muslimin min bulati umurihim wa ulamaihim, baik dari para umara waliul amr atau para ulama mereka. Ini adalah salah satu dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan diterangkan oleh Syekh Ubaid dalam syarah beliau bahwa ini adalah masalah azimah, termasuk pembahasan yang besar, pembahasan yang penting. Banyak terjadi perselisihan di sini, yakni perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah. Adapun antara Ahlus Sunnah maka tidak ada perselisihan. Ini sesuatu yang jelas disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah, di mana hampir tiap buku akidah menyebutkan hal ini. Begitu pula hal ini telah tersebut dalam tafsir-tafsir ketika para ulama menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-59. Sehingga ini perkara yang sangat-sangat dipahami oleh Ahlus Sunnah. Maka seperti yang disebutkan tadi, banyak terjadi perselisihan, yakni antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah, terkhusus orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah atau kelompok Wa'idiyah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka punya prinsip yang sangat bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah dalam bab ini. Karena mereka punya salah satu prinsip yang mereka sebut dengan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan fokus daripada prinsip mereka ini adalah ingkarul mungkar kepada para pemimpin yang dianggap oleh mereka telah menyimpang dari Islam, lalu divonis sebagai orang yang murtad dari Islam. Kemudian mereka berusaha untuk menggulingkan para pemimpin tersebut. Maka prinsip mereka yang seperti itu sangat bertolak belakang dengan prinsip Ahlus Sunnah. Karena prinsip Ahlus Sunnah adalah menaati para waliul amr pada perkara yang baik, seperti akan kita sebutkan. Dan kalau ada perkara yang mungkar,
tidak kemudian mereka serta-merta dijatuhkan, bahkan dilakukan kudeta dan pemberontakan, tapi ada upaya-upaya untuk memberikan nasihat. Dan kalau hal-hal itu adalah perkara ma'asi, maksiat, maka mereka tidak dianggap keluar dari Islam, dan mereka masih muslim dan masih wajib ditaati pada perkara-perkara yang ma'ruf. Pada perkara itu saja yang mungkar yang kemudian mereka tidak ditaati. Jadi itulah perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok sesat Khawarij dan Mu'tazilah, yang itu terus berlangsung sampai hari ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, siapa yang dimaksud dengan waliyul amr? Diterangkan oleh Syekh Ubaid dalam syarahnya, huwa kullu man wali amran min umuril muslimin, semua yang mengurus urusan kaum muslimin, yakni para pemerintah kalau dalam istilah kita. Sawaun kana al-imam, apakah dia memang pimpinan tertinggi, ya. Dan kita sebutkan di sini yakni dengan istilah-istilah yang mungkin bermacam-macam di masa kita. Kalau dulu ya istilahnya adalah hakim atau imam atau amir atau sultan atau malik, ya, atau yang semakna dengan itu. Kita di masa sekarang mungkin punya istilah-istilah yang lain atau bertambah. Istilah sekarang mungkin ada presiden, ya, atau istilah-istilah yang lain, ya, raja juga masih ada istilah itu, sultan juga masih ada, atau kepala negara, atau istilah yang lain. Yang jelas dia adalah pimpinan tertinggi di suatu wilayah. Nah, ini yang dimaksud. Awil hakim au dunahu, atau seorang hakim tentunya yang di bawah pimpinan tertinggi tersebut dan masih mengikuti jalur kepemimpinan tertinggi itu, atau yang di bawahnya lagi, atau seorang qadhi, hakim di suatu mahkamah yang dia juga diberi wewenang oleh pimpinan tertinggi, atau mufti kata beliau, atau alim atau alim, ya. Jadi mereka ini dengan berbagai macamnya masuk dalam kategori waliyul amr. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid dalam akidah ini, di mana beliau mengatakan min wulati umurihim wa ulamaihim, baik dari umara maupun ulama. Dan itulah tafsir para ulama rahimahumullah terhadap surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Mereka adalah ulama dan umara, seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga beberapa ulama yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu di sini ya tampak bagi kita apa yang dimaksud dengan kata-kata ulil amri. Dan kalau begitu bisa kita jabarkan pula, dengan demikian tidak masuk ke dalam kata-kata ulil amri atau kewajiban ketaatan kepada waliul amr para pimpinan suatu kelompok organisasi, artinya
kelompok dakwah, jamaah-jamaah dakwah, organisasi-organisasi, partai-partai dan sejenisnya. Ya. Mereka ini bukan para ulama dan umara yang dimaksud. Karena seperti yang diterangkan para ulama tadi kita bacakan, sehingga tidak masuk orang-orang yang tadi kita sebut. Hal ini perlu kita ungkapkan juga. Karena apa? Karena sebagian, terutama kelompok-kelompok dakwah, memahami bahwa amir dakwah mereka atau pimpinan jamaah dan kelompok dakwah mereka adalah waliul amr, adalah imam yang harus ditaati, yang kemudian diterapkan kepada mereka seluruh hadis-hadis tentang baiat dan imamah. Ya. Nah, ini suatu kesalahan yang cukup parah dan berakibat hal-hal yang parah pula. Sehingga dari praktek imamah dan jamaah mereka, akhirnya mereka membaiat bukan membaiat pimpinan negeri mereka, tapi justru membaiat pimpinan dakwah, ya, imam kelompok dakwah mereka atau organisasi mereka, atau apalah, yang penting yang dimaksud adalah kelompok-kelompok tersebut. Sehingga kemudian ketaatan pun diarahkan kepada mereka, lebih taat kepada instruksi atau perintah-perintah dari jalur para pimpinan dakwah itu daripada ketaatan kepada kepala negara, presiden atau waliul amr, ya, sultan, raja dan lain-lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan lebih parah juga, ditambah dengan apa? Menerapkan ancaman-ancaman yang ada dalam hadis kepada mereka yang tidak berbaiat kepada imam, diterapkan pula di sini. Sehingga yang tidak berbaiat kepada imam jamaah, mereka dianggap sebagai apa? Orang yang murtad, orang yang mati jahiliyah. Padahal dia seorang yang di negerinya sebagai orang muslim yang taat kepada pemerintahnya pada perkara yang baik. Tapi ketika dia keluar dari jamaahnya, dianggap murtad dan dianggap mati, kalau nanti mati, sebagai mati jahiliyah. Lebih parah lagi, jahiliyah tersebut dimaknai sebagai kekafiran. Sehingga mati di atas jahiliyah artinya mati di atas kekafiran, murtad. Nah, ini yakni keburukan dan kesalahan pemahaman yang semakin buruk, ya. Akhirnya ikhwan fillah rahimakumullah, dari situ terjadilah perpecahan-perpecahan di antara muslimin karena masing-masing punya wala, loyalitas yang berbeda dengan yang lain. Ya, jamaah ini, jamaah itu, kelompok ini, kelompok itu, yang masing-masing punya baiat sendiri-sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, mengacu kepada yang tadi kita sebutkan, berarti itu semuanya salah semua. Itu adalah pemahaman yang salah dan praktek yang salah, dan yang semestinya adalah ketaatan tersebut diberikan kepada waliul amr yang sebenarnya. Nah, kita juga cukup heran dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu, padahal ulama kita rahimahumullah sudah menjelaskan dalam kitab-kitab, menjelaskan dalam buku-buku akidah tentang apa yang dimaksud dengan waliul amr. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya hal yang perlu kita ketahui juga terkait dengan ketaatan kita kepada waliul amr yang sah,
ya, para pimpinan negeri muslimin, bahwa ketaatan kepada mereka dikaitkan dengan dua hal. Diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah dalam syarahnya. Yang pertama adalah bil ma'ruf. Artinya di sini al-maqdur alaih. Ya, dengan cara yang baik, dalam arti dalam kemampuan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Kami dulu ketika berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, untuk patuh dan taat, beliau mengatakan fi mastata'tum, pada perkara yang kalian mampu. Ya. Dan ini suatu catatan yang cukup penting. Dan ini juga sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam agama ini, termasuk dalam ayat Al-Qur'an yang jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena tentu kita mengetahui kondisi orang-orang berbeda. Oleh karenanya pada perkara-perkara yang tidak mampu, di mana suatu perintah misalnya dari pimpinan tertinggi di suatu negeri oleh sebagian orang betul-betul tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan, baik mungkin kemampuan fisik maupun non fisik. Maka seperti itu ketika dia tidak taat, dia tidak berdosa, ya, karena telah dinyatakan ketaatan ini fi mastata'na. Dan ini dikatakan kepada Nabi dan diucapkan oleh Nabi. Artinya di zaman itu, ya, kepada Nabi Muhammad yang jelas-jelas perintahnya benar, tidak mungkin keliru. Ya. Apalagi di zaman-zaman setelah beliau, artinya ketika perintah dari seorang pemimpin yang mereka adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar, ya, bukan dari wahyu tapi dari ijtihad, kemudian ternyata juga tidak dimampui, jelas seseorang ketika tidak mampu melakukannya, ia tidak berdosa. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan fi ghairi ma'siyatillah. Ketaatan tersebut pada selain kemaksiatan, yakni fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Disebutkan dalam hadis, ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah pada perkara yang baik. Pada perkara yang baik, yakni tentu maksudnya selain maksiat. Disebutkan pula dalam hadis, beliau SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha. Kewajiban atas tiap muslim adalah mendengar dan taat pada perkara yang dia sukai atau dia benci, illa an yu'mara bima'siyah, kecuali pada perkara yang dia diperintahkan untuk melakukannya dan itu adalah maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk suatu maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan menaatinya. Jadi ini hal yang jelas sekali dari Nabi SAW, ya, batasan ketaatan itu adalah pada selain maksiat. Ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan min ta'ah.
Ketahuilah bahwa siapa yang dikuasai oleh seorang wali, seorang pemimpin di suatu negeri, maksudnya fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, lalu dia melihat pemimpin itu melakukan suatu maksiat kepada Allah, falyakrah ma ya'ti, bencilah apa yang dia lakukan, yakni dari kemaksiatan itu. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, tapi jangan dia cabut tangannya dari ketaatan. Artinya ketaatan global tetap, tapi bab ini yang itu maksiat tidak, bahkan dia harus membenci kemaksiatan tersebut. Dan hadis seperti ini dan yang semakna dengannya banyak, bahkan kata beliau suatu hadis yang derajatnya mutawatir secara makna, dan kita bisa dapati banyak sekali dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, bahkan kitab-kitab yang lain, dan lebih khusus kitab-kitab akidah yang musnad ya dengan hadis-hadisnya banyak menyebutkan tentang hal ini. Artinya ini perkara yang sudah sangat diketahui bersama dalam akidah Ahlussunnah, dalilnya sangat banyak, sehingga wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan menaati para penguasanya atau pemerintahnya, baik dalam hal yang sulit atau mudah, ya, dalam keadaan kita semangat atau tidak, seperti apa yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit pada hadis yang masyhur, ya kan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina, ya, wa mansyatina wa makarhina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kami berbaiat kepada Rasulullah. Baiatnya, sumpah setianya untuk mendengar dan taat, senantiasa mendengar apa perintahnya, menaati perintahnya, fi usrina wa yusrina, baik dalam keadaan sulit atau mudah. Ya, perintah-perintah yang sulit lakukan kalau itu mampu. Mungkin ada hal-hal tertentu, apalagi seorang pasukan khusus, mungkin tugas-tugasnya sulit, ya. Tapi kalau itu perintah, bukan maksiat, lakukan walaupun sulit. Atau fi yusrina, perkara yang mudah, ya, aturan-aturan yang mudah dilakukan juga jelas dilakukan. Wa man syatina wa makrahina, dalam keadaan kondisi semangat, kita sedang giat, semangat sesuai dengan yang kita maukan misalnya, atau pada kondisi sesuatu yang kita kurang senang. Ya, barangkali beda pandangan ijtihad. Artinya kita melihat begini, ya, ijtihad dalam arti apa? Pandangan pada suatu kebijakan misalnya, bukan bab fikih misalnya. Kita sebagai rakyat biasa, ya, memandang, oh ini mestinya begini. Ternyata penguasa atau pemerintah punya kebijakan tidak seperti ini. Beda cara pandang, ya, atau beda ide, sehingga ketika pandangan mereka ditetapkan, kita merasa kurang suka. Walaupun seperti itu, kita harus kalahkan pandangan kita, ikuti kebijakan mereka. Ya, wa atharatin alaina, bahkan pada perkara yang itu sifatnya mereka mementingkan urusan mereka sendiri. Seandainya pun terjadi begitu, ya sudah, ya, tetap kita ikuti selama tadi tidak mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kafiran yang nyata dan seterusnya, dan itu ada pembahasan khusus, ya. Seandainya pun ada kekafiran yang nyata, ya, tidak serta-merta kemudian ada upaya-upaya tidak taat yang akhirnya menjadikan sikap-sikap yang dilakukan dengan kekerasan, penentangan dan seterusnya. Ini pembahasan yang lain yang dibahas oleh para ulama. Tidak seperti itu
dilakukan dengan mudah, dengan gampang, dengan sepele. Tidak, ini perkara berat. Ya. Alhasil secara umum ditaati pada perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui pula terkait bab kita ini, kata beliau ada 3 persoalan, yaitu yang pertama tentang perbuatan yang muncul dari para penguasa. Ya. Kata beliau, berdasarkan penelitian para ulama kita rahimahumullah, secara garis besar apa yang dilakukan oleh para penguasa, para pemimpin tidak keluar dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, an ya'muru bi tha'ah wa yanha 'an ma'siyah. Dia memerintahkan suatu perintah ketaatan. Memerintahkan, ayo besok puasa Ramadan, atau besok hari Idul Fitri, perintah ketaatan. Waktunya haji, ayo lakukan haji. Ya. Atau misalnya suatu saat memerintahkan sholat gerhana atau sholat istisqa, ya kan? Mungkin saja, dan pernah terjadi beberapa hal, diantaranya di negeri kita sendiri juga. Perintah-perintah yang itu ketaatan atau larangan-larangan perbuatan kemaksiatan. Tidak boleh berjudi, tidak boleh minum khamr, berzina dan lain-lain misalnya. Tajibu ta'atuhu fihi ta'atan lillah wa rasulih. Maka wajib taat. Jelas. Ya. Jadi perkara itu menjadi semakin kuat kewajibannya. Karena seandainya pun tidak ada perintah dan instruksi dari penguasa, kita sudah terkait dengan hukum Allah, ya kan? Tapi dengan adanya keputusan dari pemimpin, dari presiden atau raja di suatu kerajaan, maka menjadi apa? Menjadi semakin kuat lagi. Kewajiban itu jelas menjadi semakin kuat lagi, dan tentu ya intinya taat kepada Allah dan Rasul, karena kita diperintahkan untuk menaati bab-bab itu. Ya. Yang kedua, an ya'muru bi amrin mandub. Dia memerintahkan suatu perkara yang sunnah. Asalnya hukumnya sunnah kalau ditinjau dari sisi fikih. Ditinjau dari sisi fikih, misalnya memerintahkan untuk puasa Senin Kamis. Ya. Itu asalnya apa? Sunnah. Au yasughu fil ijtihad. Perkara kedua, ini masih dalam nomor yang sama, nomor 2. Yaitu an au yasughu fil ijtihad. Perkara yang boleh ulama ijtihad padanya, bukan perkara ijma'. Ya, tapi perkara yang mungkin terjadi khilaf di antara ulama, tapi kemudian mereka memerintahkannya. Mungkin ya, sebagai suatu contoh ini, kalau bisa ini dijadikan suatu contoh, anggap misalnya bab sholat ghaib. Bab sholat ghaib itu kan terjadi khilaf di antara ulama. Ketika atau secara umum khilaf, apakah sholat ghaib itu khusus bagi yang belum disolati di tempatnya, atau bahkan secara mutlak boleh, atau bahkan tidak boleh kecuali yakni itu khusus bagi Nabi. Ada khilaf di antara ulama. Itu yang saya ingat dari beberapa pendapat para ulama. Nah, ternyata seorang penguasa mengatakan ketika matinya seseorang, rakyat hendaknya menyolati ghaib terhadap mayit itu. Dan seperti ini pernah terjadi, seingat saya, ketika wafatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Di sana semacam ada perintah dari raja di Saudi Arabia, ya, untuk
rakyat melakukan salat gaib terhadap Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Ketika itu hari Jumat, saya ingat saya. Nah, jadi ada perintah dari raja pada perkara yang yasughu fihi ijtihad, boleh ijtihad padanya, bukan perkara ijma'. Ya. Terus bagaimana sikap kita kalau kita berpendapat, loh, kan sudah disolati di Masjidil Haram oleh orang-orang, kita nggak perlu solat. Beda dengan kondisi sahabat An-Najasyi yang ketika di Habasyah belum disolati, maka disolati Nabi di Madinah. Nah, bagaimana kalau kita berpendapat atau memegangi pendapat lain, sementara penguasa mengatakan suatu perintah solati? Nah, di sini kata Syekh Ubaid, ya, dan ini kesimpulan dari pendapat para ulama tentunya, ya, atau keterangan para ulama, bukan Syekh Ubaid pribadi. Kata beliau, fatajibu ta'atuhu fi, maka wajib menaati dalam urusan tersebut. Ya. Jam'an lil kalimah, dalam rangka persatuan kaum muslimin, wasaddan li babil furqah, dan untuk menutup pintu-pintu perpecahan. Sehingga kita mesti mengikuti sekalipun kita punya pendapat pribadi yang berbeda. Wa in kana ahaduna yara khilafan fi hadhil mas'alah, walaupun salah satu dari kita punya pendapat yang berbeda dalam masalah tersebut. Dan ini mungkin sekali pula terjadi di negeri kita, misalnya dalam bab Ramadan, Syawal, ya kan? Iya. Sekalipun misalnya di sana ada perbedaan pendapat, bagaimana seseorang yang melihat hilal sendirian, apakah dia boleh puasa dulu atau tidak? Ya. Di sini ada khilaf di antara ulama. Yang jelas, seingat saya tidak ada yang mengatakan boleh dia mengumumkan sendiri, ya, tidak boleh kalau seperti itu. Itu seingat saya tidak ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau dia puasa sendiri, ada yang bolehkan. Nah, misal dia begitu, tapi sementara dari pihak penguasa kita mengatakan besok belum puasa, ya, besok belum Ramadan. Bagaimana dengan dia? Dia akan melihat hilal. Kondisi seperti ini, ikuti penguasamu. Punya kewajiban taat kepada penguasa pada perkara ini, karena ini sudah ada keputusan hakim, keputusan pemerintah yang Allah katakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Nah, ini juga mungkin bisa kita jadikan contoh dalam bab kita. Ya, jadi kembali kepada masalah ini, kalau ada perintah yang asalnya itu sunnah atau asalnya perkara ijtihad dan hakim memerintahkan suatu perintah, maka ikuti pendapatnya. Sehingga terkadang kita dengar istilah apa? Hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Hukumnya hakim itu mengangkat atau menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya, ya sudah, ikuti apa kata dia. Pendapat-pendapat pribadi menjadi kalah ketika ini sudah menjadi suatu keputusan di negeri tersebut. Ya. Bismillah, kita lanjutkan. Masih terkait dengan contoh bab ini, kita ingat pernah di zaman Umar radhiyallahu an, pada permasalahan cerai dengan 3 cerai langsung, ya, muncul suatu fenomena bahwa ada orang-orang mencerai istrinya langsung, ya,
talaqtuki salatan, saya cerai kamu langsung cerai 3. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung, sudah langsung pisah, cerai 3. Nah, apakah ini jatuh cerai 3 atau cerai 1? Dijelaskan di zaman Nabi, ucapan seperti itu dianggap cerai 1 tetap. Di zaman Abu Bakar dianggap cerai 1 tetap. Di awal-awal masa Umar juga dianggap cerai 1. Tapi ada orang-orang yang bermudah-mudahan ngomong seperti itu. Banyak orang-orang yang bermudah-mudahan, ya, ketika marah gampang ngomong seperti itu. Tapi kalau sudah sekian hari baru menyesali, ya. Kata beliau, innan nasa qad ista'jalu fi amrin kana lahum fihi anat. Orang-orang ini terburu-buru pada suatu perkara yang sebetulnya mereka punya jeda, punya kelonggaran. Tapi kenapa terburu-buru seperti itu? Falau amdainahum alaih, atau yang semakna dengan itu, kata beliau, bermusyawarah dengan para sahabat, gimana kalau kita berlakukan saja, biar ucapan itu sekaligus berlaku cerai 3, biar mereka kapok, mereka jera. Akhirnya di zaman Umar, fa'amdhahu alaih, akhirnya Umar berlakukan, yang ngomong seperti itu dianggap cerai 3. Jadi sudah, sekalipun dia menyesal, sudah salah sendiri, ya. Akhirnya jadilah keputusan di masa Umar bahwa cerai 3 betul-betul berlaku cerai 3, langsung putus hubungan, langsung tolak bain. Ya, walaupun kemudian seingat saya di zaman berikutnya kembali kepada seperti zaman Nabi. Tapi kita lihat di sini sebagai contoh bahwa ini perkara yang ulama berijtihad padanya. Nah, ketika seorang hakim memutuskan suatu kebijakan terkait dengan hukum ini, maka rakyat mengikuti. Ya, rakyat mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim. Sehingga di zaman Umar ketika itu berlaku hukum tersebut. Nah, ini melengkapi atau menambahkan contoh kondisi kedua dari perintah-perintah penguasa. Kemudian wallahu alam, termasuk di sini adalah perkara-perkara yang asalnya mubah, ya. Perkara-perkara yang asalnya mubah, ketika itu menjadi perintah penguasa muslim, pemerintah yang dia muslim, maka perkara mubah bisa menjadi wajib, atau ya bisa jadi tidak sampai wajib tapi dianjurkan sesuai dengan perintah dia, ya, sesuai dengan perintah dia. Tapi yang secara umum bahwa yang mubah itu menjadi meningkat derajatnya, bisa kepada sunnah atau wajib, ya disebabkan karena perintahnya hakim, yakni kita mesti mengikuti apa yang diputuskan walaupun asalnya adalah mubah. Kemudian yang ketiga, keadaan ketiga di sini, an ya'mura bi ma'siyatin aw yanha an ta'atin wajibah, yaitu ketika penguasa suatu negeri memerintahkan suatu maksiat, perintah yang itu ternyata perbuatan maksiat atau larangan dari suatu ketaatan yang wajib. Apa yang dilakukan? Jelas di sini tidak boleh ditaati, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bab maksiat kepada al-khaliq, sang pencipta. Maka tidak boleh ditaati. Hanya saja terus bagaimana sikap yang dilakukan terhadapnya. Syekh Ubaid menerangkan di sini, menghadapi problem ini, kata beliau,
sikap pertama adalah al-amru bit-ta'ah wa at-tahdhir minal ma'asi 'amatan kaba'iraha atau kabairiha wa saghairiha. Kita terus berusaha memerintahkan yang berupa ketaatan-ketaatan. Misalnya ada suatu perintah, ya, tidak boleh memakai jilbab. Semua wanita harus lepas kerudungnya, misalnya. Assalamualaikum. Semoga tidak. Tapi misal ini contoh, ya kan? Namanya contoh, bisa saja kita sebutkan untuk bisa dipahami permasalahan ini. Ya, kita jelas nggak boleh mengikuti. Yang kedua, kita perintahkan ketaatan secara umum. Kita menganjurkan kepada umat untuk taat kepada Allah, dan di antara bentuk ketaatan itu adalah seorang muslimah memakai jilbab, ya kan? Dan kita memperingatkan dari maksiat, tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Dan di antara maksiat itu adalah tidak memakai jilbab, misalnya begitu. Kita larang maksiat secara umum, ya, dengan bahasa umum, baik yang besar maupun kecil. Tidak usah kita mengatakan pemerintah, ya, telah memberikan suatu keputusan bahwa wanita tidak boleh memakai jilbab, jangan ditaati. Ya, itu perintah yang maksiat. Di mimbar begitu, ini yuhayyij, membakar emosi rakyat kepada pemerintahnya. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi pakai bahasa umum tanpa menyentuh mereka. Secara umum kita pakai bahasa, seandainya seolah-olah tidak ada hal-hal itu tadi. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim salat, zakat, puasa, muslimah salat, zakat, puasa, pakai jilbab. Ya. Jauhi segala kemaksiatan, riba, zina, ini itu, dan termasuk wanita pun nggak boleh melepas jilbabnya. Jadi hal-hal anjuran yang sifatnya umum, ya, tetap itu dilakukan. Kemudian sikap berikutnya, maktuma sadara minhu hadzal amr fi nafs. Kita harus membenci perintah yang buruk itu dalam diri kita, fi nafs, dalam diri kita. Wa bughdhu sani'ihi, dan membenci perbuatan itu, duna tahridin alaih, tanpa kita membuat provokasi terhadap para penguasa. Tidak usah disentuh kebijakan mereka, nama mereka apalagi, tidak usah sentuh. Ya, karena yang seperti itu bisa menjadi peluang, bisa kita salah, ya, dan itu bisa menjadi peluang bagi orang-orang yang memang biasanya mengail di air keruh, kata orang, ya, atau yang sedang menunggu-nunggu jatuhnya kewibawaan mereka, atau mungkin pihak oposisi, ya, partai lain yang ingin menjatuhkannya, atau kelompok khawarij yang memang sedang ingin menghancurkan wibawa penguasa dan lain-lain. Tidak. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah dulu di zaman itu, untuk menyebutkan hadis-hadis tentang hal yang terkait dengan kesalahan pemerintah pun Imam Ahmad nggak mau nyebut saat-saat itu, ya. Kenapa? Karena sedang gencar-gencarnya ajakan untuk memberontak, sehingga menyampaikan hadis dalam hal yang mirip dengan hal ini bisa disalahpahami oleh orang. Nah, inilah hikmah sikap bijak para ulama kita rahimahumullah. Ya. Jadi itu beberapa sikap, dan ini telah disebut, ya, dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana tadi kita juga sebut, falyakrah ma ya'ti min ma'siyah. Bencilah yang dia lakukan dari maksiat itu, tapi wala yanza'anna yadan min ta'ah.
jangan kamu cabut tanganmu dari ketaatan dia. Artinya tetap prinsip ketaatan global ikuti. Dalam bab ini jangan, bahkan bencilah maksiat itu. Ya. Di dalam hadis lain Nabi katakan, walakin man radhiya wa taba. Yang jadi masalah itu orang yang ridha dengan maksiat itu, wa taba, dan mengikuti. Ya, tapi kalau dia membenci, dia insyaallah selamat daripada dosa-dosa. Tapi tadi ingat kata Syekh, fin nafs, dalam diri kita. Jangan kebencian-kebencian itu kita ungkapkan ya di obrolan, kita sedang ngobrol sama tetangga-tetangga di umum. Wah, ini kok ada kebijakan pemerintah ini gimana ini? Oh, ini kebijakan buruk, maksiat ini tidak boleh. Wah, ini sudah, walaupun bukan di mimbar, ini mungkin malah lebih bahaya daripada mimbar ini. Ya, obrolan di sini sedang ronda bareng ngobrol itu. Ya, sedang di sana posyandu ngobrol itu juga. Sedang apa? Wah, sudah ini di masyarakat panas terhadap pemerintahnya, ya, dia terprovokasi gara-gara obrolan-obrolan yang seperti itu. Nah, ini cukup berbahaya ya. Kadang kita ya mengikuti berita-berita itu terkadang ya terseret oleh alur berita-berita. Ya, kita harus introspeksi diri ya, kita semua ya, agar lebih berhati-hati supaya tidak muncul hal-hal yang sifatnya provokatif terhadap para penguasa. Karena ini bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulia ini. Ini yang Allah turunkan dari 7 langit kepada kita. Perintah Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah Azza wa Jal, ya, yang kebaikan tidak akan terwujud kecuali dengan itu. Ya, sehingga secara akidah kita yakini hal tersebut dan kita berusaha betul-betul mengamalkan hal itu. Kemudian yang sikap berikutnya kata beliau, dan ini kalau mampu ya, kalau mampu dan mungkin pihak-pihak tertentu berusaha untuk menasihati penguasa yang keliru atau salah tersebut. Tapi bagaimana cara menasihatinya? Cara menasihatinya seperti yang dibimbingkan Rasulullah SAW. Yaitu apa? Sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa nasihat? Ya karena itu perintah Nabi juga. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Ya, untuk siapa? Billah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin. Dan untuk para penguasa muslimin. Sikap nasihat artinya sikap pengen baik. Kita nggak rela dia jatuh dalam kemaksiatan, sebagaimana kita nggak rela kita jatuh dalam maksiat yang menyebabkan murka Allah kepada kita. Muslim yang lain, apalagi penguasa kita nggak ingin dia jatuh dan dimurkai Allah. Ini artinya apa? Niat baik kita. Sikap nasihat artinya niat baik kepada dia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nasihat dalam arti apa? Ya, membimbing dia ya kepada, atau mengarahkan dia kepada yang lebih baik. Nah, bagi yang mampu, dan ini sifatnya fardu kifayah ya, yang bisa melakukan, lakukan. Yang tidak bisa, doakan. Ya, doakan. Karena para ulama kita mencontohkan untuk mendoakan para penguasa supaya dapat taufik dari Allah, dan mendoakan kebaikan untuk para penguasa itu ciri Ahlus Sunnah. Sebaliknya, yang mendoakan kejelekan bagi para penguasa itu ciri ahli bid'ah. Yang tidak mampu, doakan. Yang mampu pun mendoakan, semua mendoakan. Tapi yang mampu ada kewajiban kifayah yang lebih, yaitu apa? Memberikan nasihat. Tapi tadi dengan cara yang tersembunyi. Bukan nasihat itu ya, dia di mimbar Jumat mengatakan, dan saya nasihatkan kepada penguasa agar bertakwa kepada Allah, hati-hati kalau tidak masuk neraka. Ya. Ya, ini bukan nasihat seperti itu. Nanti di mimbar Id juga begitu. Ya, nanti di acara apa juga begitu. Bukan itu nasihat. Atau bahkan orasi dengan demo. Ya. Demo ke depan kantor MPR, DPR, bupati, camat, ya, orasi di situ. Saya nasihatkan, wahai Pak Bupati, dengan
gaya-gaya seperti itu. Ini bukan nasihat, bukan itu. Tapi disayangkan sebagiannya mengatakan, ya, ini kan afdalul jihad. Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ini seutama-utama jihad, ya, kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat, yang zalim. Ini jihad, afdalul jihad. Bukan itu. Kalau itu yang dimaksud dengan afdalul jihad, sahabat akan melakukan yang seperti itu. Para ulama kita akan mengadakan yang seperti itu. Tapi mereka berkata seperti itu ketika betul-betul berhadapan. Ya, bukan di tempat lain memprovokasi masyarakat, tapi ketika inda sultan, di hadapan sultan itu ketemu, mereka memberikan nasihat dengan cara yang baik juga, bukan dengan marah-marah seperti itu. Bukan dengan apa? Mencaci maki, merendahkan, bukan. Itu sudah kesalahan berikutnya. Ya. Orasi seperti itu sudah salah, bahasanya juga kasar, juga salah lagi. Kenapa salah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan olehmu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun ucapan yang lembut, barangkali dia ingat dan takut. Yang diperintah adalah Nabi Musa, orang yang kuat dan pemberani, untuk mengatakan kepada siapa? Fir'aun, orang yang paling jahat dan paling kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi perintah Allah apa? Qaulan layyina, ucapan yang lembut. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Harun ar-Rasyid, menghadang jalannya Harun ar-Rasyid, ketemu dengan Harun ar-Rasyid yang sebagai khalifah ketiga itu, dia mengatakan, saya akan mengatakan kepadamu suatu nasihat, dan saya akan memberikan nasihat yang keras kepadamu. Kata Harun ar-Rasyid, tunggu sebentar, ya. Saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun, dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Dan Allah saja mengatakan kepada Musa dan Harun supaya mengatakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Nah, kenapa kamu sekarang ingin mengatakan kepada saya kata-kata yang kasar? Akhirnya malah dia yang dinasihati oleh Harun ar-Rasyid. Sudah kalah, nggak jadi, ya. Nah, karena memang ternyata Harun ar-Rasyid lebih faqih. Memang faqih dia. Ya, orang ini hanya modal semangat, nggak punya ilmu. Maka akhirnya dia mengetahui kadar dirinya. Jadi kalau begitu tidak disampaikan dengan cara-cara seperti tadi, maka disampaikannya dengan cara tersembunyi dan dengan bahasa yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha li sultan. Ini bimbingan Rasul, bukan bimbingan perorangan, atau bahkan dianggap ini sikap mencari-cari simpati penguasa saja, atau ini penjilat. Lah, ini sabda Rasul, ya, yang kita taati, kita ikuti, dan dialah yang membawa agama ini kepada kita dari Allah Azza wa Jalla. Bimbingan dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya. Siapa yang ingin menasihati penguasa, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan, jangan dia tampakkan terang-terangan. Wal ya'khudh bi yadihi, ambil tangannya, wal yakhlu bihi, berdua dengannya. Ini ungkapan yang bermaksud apa? Ya, untuk disampaikan dengan diam-diam maksudnya. Ya, tidak mesti ya dia pegang tangannya presiden. Wah, ini mungkin kalau kita ya, siapa kita, akhirnya bisa disikapi beda nanti. Tapi maksudnya di sini maknanya adalah apa? Bahwa disampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Fa'in qabilaha fadha, fa'in qabila di sini, fa'in qabila fadak, ya, biasanya di situ begitu dalam hadis yang kita ingat.
Kalau diterima, maka itulah yang diinginkan. Wa illa faqad addal ladzi alaih. Kalau tidak, maka dia telah menyampaikan kewajibannya, ya, untuk menasihatkan. Terima atau tidak urusan dia. Ya, kita punya kewajiban, dia punya kewajiban. Kewajiban kita menyampaikan, kewajiban dia taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Nah, begitu bimbingan Rasulullah SAW. Dan juga cara lainnya, misalnya mungkin dengan cara surat menyurat. Dan itu juga dicontohkan oleh para ulama kita, rahimahumullah, surat menyurat dengan penguasa yang isinya adalah masukan yang positif, ya, yang isinya adalah mungkin suatu nasihat hakikatnya, tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang tentunya tadi bahasa yang kita harus mengerti kedudukan kita dan kedudukan mereka. Jangan dengan bahasa-bahasa yang tajam, ya, yang mungkin akhirnya ketika membaca justru dia merasa benci dan akhirnya malah tidak menerima sama sekali. Cari bahasa yang disesuaikan, ya, sopan santunnya dan lain-lain. Ala kulli hal, jadi kalau begitu ketika ada suatu hal yang menyimpang dari penguasa, Syekh Ubaid mengatakan di sini ada 3 sikap yang perlu dilakukan. Dan Syekh Ubaid mengambil faedah dari hadis ini, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, cuma kita tekankan di sini, as-sirriyatut tammah fi munasahati waliyil amr. Kerahasiaan yang betul-betul. Ya, kerahasiaan yang betul-betul. Ya. Jangan rahasia tapi rahasia umum. Nah, ini percuma, ya. Saya sudah ngomong tapi diam saja, ya. Nanti semuanya begitu. Saya sudah ngomong tapi diam saja. Ya, fulan sudah ngomong tapi kamu jangan ngomong ke yang lain. Semuanya begitu. Tidak. Ya, tapi betul-betul rahasia. Suatu saat kalau tidak salah Muhammad Al-Hanafiyah, putra Ali radhiyallahu an, ketika ada orang mengatakan kepada dia, apakah engkau enggak menasihati Utsman kalau enggak salah waktu itu, ya. Dia mengatakan, kamu enggak perlu tahu, apakah ketika saya nasihati harus melapor pada kamu? Ya. Artinya apa? Ini nasihat para ulama seperti itu, bukan nasihat rahasia umum, tapi rahasia betul-betul rahasia. Mereka menyampaikan. Atau ketika itu tentang Yazid, ya, saya agak lupa, Yazid bin Muawiyah, ya. Ya, tentang Yazid bin Muawiyah yang diberitakan berbuat hal-hal yang maksiat. Ala kulli hal, ini hal yang penting, ya, kita ingat bahwa di sini perlu suatu nasihat tapi yang tersembunyi. Ada satu lagi di sini sikap yang keempat, ya, sekaligus kita sebutkan, as-sa'yu fi jam'i kalimatul muslimin ala hadzal hakim al-jair al-mukhalif. Kita secara umum tetap berusaha menjaga persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan penguasa ini. Sekalipun tadi kita katakan, oh dia salah dalam bab ini, salah dalam bab itu, misalnya. Ya, selama kesalahan itu bukan suatu kekafiran yang nyata, dan kita telah katakan tadi, seandainya pun kekafiran yang nyata, tidak serta-merta kemudian kita melakukan sikap-sikap penentangan, tidak. Ada penjelasan ulama bagaimana tentang hal itu. Nah, tapi anggap ini bukan kekafiran yang nyata. Kita tetap berusaha untuk menjaga persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya. Ya, tetap menjaga persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya selama dia yang memimpin. As-sa'yu fi jam'i kalimatul muslimin ala hadzal hakim al-jair. Oleh karenanya dalam akidah Ahlussunnah selalu disebutkan sallu khalfa kulli barrin wa fajir.
Salatlah kalian di belakang imam yang baik maupun yang zalim, yang jahat. Ya, jihad bersama mereka. Terus berlangsung tuntunan syariat jihad bersama mereka kalau mereka memerintahkan. Ya, ini diriwayatkan dalam suatu hadis, cuma ada kelemahan dari sisi riwayat dengan lafal itu. Hanya saja secara umum itu menjadi akidah Ahlussunnah. Ya, tetap dianjurkan persatuan yang seperti itu. Dulu ketika mereka para sahabat mengalami masa-masa yang cukup genting, ya, di mana ada sebagian penguasa yang seperti itu, yang sahabat masih hidup. Contoh misalnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf sudah luar biasa jahatnya, ya. Atau tentang Yazid yang diberitakan ini dan itu. Mereka tetap berusaha menjaga persatuan. Imam Ahmad yang sampai dicambuk, sampai dipenjara oleh seorang penguasa yang mengatakan kata-kata kufur, mendakwahkan dan memaksakan bahkan keyakinan kufur itu pada masyarakatnya, yaitu Al-Ma'mun dan yang setelahnya, yaitu tentang keyakinan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Ini keyakinan kufur. Tapi karena ini ada syubhat di sini, Imam Ahmad tidak kemudian menyeru untuk memberontak, untuk tidak taat kepada perkara yang baik. Bahkan bukan hanya itu, Imam Ahmad melarang yang mengajak dia untuk menyambut ajakan memberontak pun tidak mau, bahkan melarang. Hati-hati, kata Imam rahimahullah, ad-dima ini darah kaum muslimin kalau kalian begitu. Dan betul-betul, ya, yang terjadi adalah korban kaum muslimin. Nah, artinya begitu para ulama kita. Mereka menjaga persatuan, dan itu lebih penting daripada hal-hal tadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dikeluhkan kepada dia tentang perlakuan Hajjaj yang sudah betul-betul melampaui batas, kata Anas, isbiru, sabar kalian. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk. Seolah-olah beliau mengingatkan, bisa jadi kalau kalian memberontak Hajjaj, yang datang berikutnya lebih jelek daripada Hajjaj. Ya, maka sabar. Sami'tuhu min nabiyyikum. Saya dengar nasihat seperti ini dari nabi kalian, kata Anas radhiyallahu anhu. Nah, dan kalau begitu hal-hal yang semisalnya atau mungkin bahkan kurang dari apa yang dilakukan Hajjaj, jelas tetap kalau begitu diupayakan persatuan kaum muslimin, ya, di bawah kepemimpinannya. Sekalipun ada kesalahan-kesalahan di sana dan sini, tetap persatuan kaum muslimin lebih diutamakan, ya. Dan ulama-ulama kita telah mengingatkan dalam banyak ucapan-ucapan mereka bahwa salah satu di antara ucapan mereka itu, imamun ghasyum khairun min fitnatin tadum, sampai mengatakan begitu. Apa artinya? Imamun ghasyum, seorang imam yang ghasyum itu dari kata ghasyim yang artinya sangat bodoh, ya. Bodoh, bukan bodohnya itu betul-betul, ya. Ditambah lagi dengan ungkapan ghasyum, yakni sangat-sangat bodoh. Seorang penguasa yang seperti itu masih lebih baik daripada fitnatun tadum. Fitnah yang artinya kekacauan muslimin yang berkepanjangan. Sampai terungkap ucapan seperti itu dari para ulama kita. Artinya sejelek-jelek penguasa, ya, dalam arti tetap dia masih muslim, masih lebih baik daripada kekacauan muslimin yang sudah tidak menganggap penguasa itu, yang akhirnya terjadi berbagai kekacauan, yang pencuri kesempatan, yang perampok kesempatan, yang kelompok ini kesempatan, wah sudah hancur kaum muslimin seperti di beberapa negara, ya, negara muslimin yang artinya ya Ethiopia atau mana yang naudzubillah saat itu hancur-hancuran karena
kekacauan seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.